Halo semuanya, selamat datang di channelku ini. Di video kali ini kita bakal bahas manga chapter 76 anime Sumatsu no Valkyrie. Nah, sebelumnya udah rilis untuk versi bahasa bukan Indonesianya, dan kali ini udah tersedia translate-nya untuk chapter 76. Yang dimana di chapter 76 kali ini merupakan pertempuran untuk bagian akhir antara Beelzebub melawan Nikola Tesla. Nah, seperti yang kita tahu di video sebelumnya kita udah lihat si Beelzebub ini berhasil mengalahkan Nikola Tesla ya. Nah, buat kalian fans Nikola Tesla jangan sedih hati, dan sekarang mari kita lihat untuk versi bahasa Indonesianya bagaimana pertempurannya dan bagaimana percakapan antara kedua petarung tersebut. Nah, pada chapter kali ini berjudul Terus Maju. Diawali dari gambar Nikola Tesla, kemudian ada Gondol dan Beelzebub. Ini merupakan ronde ke-8, dan kali ini adalah lanjutan pertempuran sebelumnya, yang dimana Nikola Tesla terus berevolusi dan bangkit dalam menghadapi Beelzebub guys. Sorakan meriah dari penonton di sisi umat manusia. Bahkan dalam situasi yang putus asa ini, cahaya harapan umat manusia terus menantang para dewa. Seluruh umat manusia bersatu. Nah, dukungan yang luar biasa dari penonton membuat Nikola Tesla terus bersemangat guys. Nah, di lain sisi, di sini kita menampilkan Jack the Ripper bersama Volunnya, yang dimana sedang menganalisis pertempuran keduanya guys. Kali ini Volunnya mengatakan dia itu pria yang sangat positif. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kau tidak bisa menyerah begitu saja. Kalau kau menyerah, kau tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi sampai akhir. Karena itu berjuanglah kakak Gondol, ucap salah satu Volun. Tapi masalahnya adalah bagaimana menghancurkan perisai itu, ucap Jack the Ripper. Itulah yang ia pikirkan. Nah, karena perisai milik Beelzebub itu benar-benar kuat, dan tangan kanannya menjadi sebuah senjata dan tangan kiri menjadi perisai. Itu adalah kombinasi yang sangat seimbang dalam pertempuran. Pertempuran pun berlanjut. Nikola Tesla merasa terganggu dengan skill yang dimiliki Beelzebub. Tesla sudah babak belur, tapi dia siap kapanpun menggunakan sisa kekuatannya untuk membalas serangan Beelzebub. Adu serangan terus terjadi. Para penonton terus menyemangati Tesla untuk berjuang, dan demikian juga para penonton para dewa. Tesla melancarkan pukulannya kembali, tapi seperti biasa tangannya berhasil diblokir oleh Beelzebub. Nah, saat pukulan tangan kanannya berhasil ditangkis, si Tesla ini bersiap-siap memukulkan dengan tangan kirinya, seakan-akan tangan kirinya akan memukul guys. Kalau serangan pertama tidak berhasil, maka ia menggunakan tangan satunya. Tapi saat serangan tersebut dilancarkan, perisai Beelzebub benar-benar tidak bisa dijebol. Tapi dari dampak tersebut, Beelzebub juga mengalami kerusakan pada tubuhnya karena serangan keduanya terus beradu, dan serangan beruntun milik Nikola Tesla yang terus menerus ya. Kali ini pukulan Nikola Tesla semakin cepat, bahkan si Okita sampai terkejut. Ia sampai tidak bisa melihat serangan dorongan dan tarikan antar keduanya. Beelzebub semakin babak belur dan tubuhnya semakin terluka guys, karena terus memblokir serangan milik Tesla. Nah, di lain sisi banyak yang mempertaruhkan pertempuran keduanya. Beelzebub tidak bisa melakukan serangan balik. Serangan Tesla bertubi-tubi. Dia tidak bisa berhenti. Serangan balik Nikola Tesla tidak bisa dihentikan. Kemudian di sini ada scan di mana Zeus dan Adamas berbincang. Apakah Tesla akan mengalahkan Beelzebub secara langsung? Kemudian di sini si Adamas pun menjawab, tidak mungkin serangan seperti itu bisa bertahan selamanya. Saat dia kehabisan energi dan berhenti, dia akan dimakan dan dibunuh oleh Beelzebub, ucap Adamas. Mungkin agak benar ya, karena si Nikola Tesla ini nggak mungkin bisa melakukan serangan terus menerus guys, pasti ada batasnya. Tapi di sini Zeus menjawab, kurasa kakak Adamas tidak benar-benar memperhatikannya. Tubuh Beelzebub benar-benar sudah semakin parah. Dia tidak bisa terus membuat dinding getaran dan bertahan. Nah, jadi ini keduanya melakukan pertempuran antara serangan dan bertahan. Kita lihat siapakah yang akan tumbang guys. Adamas menyemangati Beelzebub untuk jangan sampai kalah. Kalau ia sampai kalah, sekarang ia akan membunuhnya. Sorokan kedua penonton terus terjadi. Pendukung manusia terus menyemangati Nikola Tesla guys. Keduanya terus saling adu serangan. Pertempuran semakin panas. Akankah tombak dari ilmuwan terkuat dalam sejarah umat manusia atau perisai dewa terkuat di dunia bawah?
yang akan hancur atau yang bertahan. Pertarungan di antara dewa dan umat manusia kali ini benar-benar menarik. Kau lihat itu, sains dan dewa saling seimbang, ucap salah satu ilmuwan. Trial dan error kami tidak sia-sia, ucap salah satu ilmuwan. Buktikanlah kemenanganmu Tesla, buktikan kebanggaan sains umat manusia adalah mutlak dan bahkan melampaui para dewa. The Lord of Flies Beelzebub yang merelakan tubuhnya tercabik untuk meraih kemenangan, dan satu-satunya penyihir umat manusia Nikola Tesla yang berusaha melampaui dewa melalui sainsnya. Siapakah yang akan mencapai batasnya terlebih dahulu? Mari kita lihat. Kali ini serangan Nikola Tesla benar-benar berhenti. Keluar darah dari mulutnya. Sepertinya Nikola Tesla sudah mencapai batasnya. Ini akibat dampak kerusakan pada tubuhnya karena teknik dewa itu. Karakteristik getarannya, sepertinya bagian dalam tubuhnya sudah rusak parah. Gelombang kejut yang memblokir serangan satu sama lain hanyalah efek sampingnya. Saat Nikola menyentuh getaran itu, ia pasti terpengaruh oleh getaran itu sendiri. Hanya itu yang ia bisa perkirakan. Kali ini serangan beruntun milik Nikola Tesla telah benar-benar berhenti. Ini sangat gawat. Kali ini Beelzebub melancarkan serangan ke arah Nikola Tesla, tapi ia berhasil menghindarinya. Dan kali ini Nikola Tesla berkata sudah waktunya. Ia mengeluarkan teknik Plasma Pulse Spine Jet, yang dimana serangan sangat cepat, tapi di sini si Beelzebub masih sempat mengeluarkan Sorat Samehnya atau perisainya. Pukulannya dilancarkan oleh Nikola Tesla dan mengarah kepada Beelzebub. Tapi ketika pukulannya mengenai perisai milik Beelzebub, tiba-tiba tangan milik Nikola Tesla menghilang, guys. Dan semua orang pun terkejut karena lengannya menghilang. Tapi ternyata lengannya itu berada di belakang Beelzebub. Dan kali ini serangannya dari kedua arah yang membuat Beelzebub itu terjepit. Dan sebab lengannya menghilang karena lengannya itu diteleportasi dalam sekejap mata. Dari belakang ada tangan kanannya yang siap menyerang Beelzebub, dan pada saat yang sama tangan kirinya juga siap menyerangnya dari depan. Dengan kata lain, ini adalah teknik Plasma Pulse Punch Cross atau pukulan silang yang dimana dari dua arah menghimpit Beelzebub. Tapi sayangnya ketika serangan tersebut dilancarkan, Beelzebub berhasil menghindarinya dari depan dan belakang. Dan walaupun menyerempet tubuhnya, tongkat Adamas pun terjatuh dan tangan milik Nikola Tesla juga terjatuh. Keduanya mengalami kerusakan yang sama, tapi sayangnya serangan dari depan milik Nikola Tesla berhasil dipatahkan oleh Beelzebub, di mana serangan Beelzebub berhasil menusuk jantung milik Nikola Tesla. Para penonton dan umat manusia pun sangat terkejut karena Nikola Tesla tertusuk oleh serangan Beelzebub. Kali ini sepertinya Nikola Tesla benar-benar kalah. Armornya atau matanya sudah mulai retak karena serangan kuat ini yang berhasil mengenai inti tubuh milik Nikola Tesla. Nikola Tesla berkata, "Kau menyadarinya bukan?" Beelzebub pun kebingungan. Di sini Nikola Tesla berpura-pura seakan ia kuat, tapi berkata, "Ya ampun, kupikir itu adalah rencana yang sempurna, tapi ternyata aku terlalu naif." "Sepertinya kau memang selangkah lebih maju dariku," ucap Nikola Tesla. Beelzebub menjawab tidak. Ia hanya ingin mempercayai Nikola Tesla. "Orang sepertimu tidak akan menantangku hanya untuk perebutan kekuasaan belaka. Tidak diragukan lagi." Udah Nikola Tesla menjawab itu adalah suatu kehormatan baginya. Nikola Tesla pun tertusuk dan Beelzebub pergi meninggalkan arena. Karena kali ini Nikola Tesla benar-benar sudah dikalahkan. Tapi di saat akhir riwayat hidupnya, ia terus menyemangati umat manusia. "Angkat kepala kalian semua. Melalui pertarungan ini kini telah berevolusi sekali lagi. Selama kita tidak menyerah pada sains, pada umat manusia, Ragnarok tidak akan pernah datang." Dan Nikola Tesla pun bersama volunya hancur. Umat manusia teruslah lihat ke depan. Umat manusia jangan berhenti. Umat manusia, teruslah maju ke depan, ucap Nikola Tesla sebelum tubuhnya benar-benar hancur. Pemenang ronde ke-8 Ragnarok adalah The Lord of Flies Beelzebub. Dan di akhir, Beelzebub berkata,
Hadesan, kau sekali lagi menghalangi jalanku. Itu adalah manga chapter 76 bahasa Indonesia. Nah, jadi seperti itu pertempuran ronde ke-8 antara Nikola Tesla melawan Beelzebub yang dimana dimenangkan oleh Beelzebub. Oke, jadi mohon sekian untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.